gopek lah, Ya, ke 200-300 ya Pak ya. Dijualnya berapa? $100. Iya, $100. $100. 1.400.000. 1.400.000. Saya hebat ini karena tim. Jadi teman-teman difabel yang anggota KDM ini yang support kita. Jadi saya nggak ada apa-apanya kalau tidak ada teman-teman difabel Luar di anggota. biasa. Hebat. Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Setnya beda kan? Kaget, di mana saya bareng siapa? Tunggu dulu, sabar, lihat. Saya mau ganti kacamata dulu, boleh ya? Saya izin dulu sama yang punya. Siap. Nih, tuh. Dari kayu loh, keren kan? Saya mau ganti dulu sebentar sebelum saya mau interview seseorang yang sangat inspiratif, yang juga luar biasa kreatif, inovatif, ada-ada aja idenya. Saya nggak kepikiran malah bisa begini. Ini ringan banget loh. Saya mau sapa dulu. Ada Bapak Aziz di sini. Selamat siang Pak Aziz. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa sih Pak Aziz ini? Beliau adalah sosok yang bikin saya ini luar biasa banget orang ini ya. Pak Aziz adalah founder dari komunitas difabel mandiri atau KDM ya. Penghargaannya sudah banyak sekali. Karyanya salah satunya adalah yang saya pakai. Ada kacamata, ini frame-nya dari kayu ya. Terus ada kotak tisu, ada sandal, ada. Nih, segala macam ada, bahkan nih ya yang depan nih. Ini apa tadi Pak Aziz? Meja gravitasi. Meja anti grafikasi. Gravitasi, bukan gratifikasi lain ya. Oke, Pak Aziz, saya mau langsung tembak aja Pak. Iya. Pak Aziz kan founder dari KDM, Komunitas Difabel Mandiri. KDM itu apa sebenarnya Pak? KDM itu semacam komunitas difabel mandiri. Saya menaungi teman-teman UMKM difabel terutama yang punya usaha produksi, ada yang jahit, ada yang roti, kuliner, terus ada juga servis elektro. Dari teman-teman waktu itu pas rame-ramenya COVID itu kan kesulitan untuk marketnya. Satu-satunya gimana, kita sendiri juga merasakan waktu itu. Satu-satunya kita beli sendiri aja, muter. Gitu. Itu awal-awalnya. Kalau KDM sendiri sih sempat mati suri waktu itu. Saya punya berprinsip kan di komunitas di Kota Semarang itu kan banyak, terutama komunitas difabel ya. Saya punya konsep, kepengin yang punya konsep beda. Dan saya ingin menunjukkan dulu bahwa saya dulu usaha yang grupnya yang agak naik dulu, ya, baru nanti bisa untuk ya. Jadi pemberdayaan juga ada nantinya, bukan sekedar kita mendirikan suatu komunitas di badan hukum kan, tapi belum ada kegiatannya. Kebanyakan seperti itu. Saya dari kasus-kasus seperti ini saya tidak mau seperti itu. Gitu. Oke, makanya berdiri dengan tegak dulu, kita tunjukkan dulu mau ngapainnya udah jelas gitu ya. Baru kita nge-grow teman-teman yuk gabung ke kita kan gitu. Wah, ini jelas banget sih Pak. Ini dari tadi ya, waktu saya datang ke sini, ini tuh saya sudah ngincer kira-kira yang mana ya. Jadi saya pengennya kalau punya inisiatif saya itu difabel jangan dijadikan etalase aja. Oke. Saya juga merasakan. Aziz juga. Iya. Gimana sih Pak maksudnya? Ya, contohnya seperti dulu kita misalnya dipromosikan, tapi ujung-ujungnya yang mereka yang dapat nama bukan kita. Jadi kayak
dia mohon maaf kayak dijadikan seperti objek aja gitu. Ya, gitulah dulu. Dan makanya dari kasus-kasus yang pernah saya alami itulah saya punya inisiatif seperti itu. Gitu. Ya alhamdulillah banyak yang dukung dari BUMN, itu semua dukung kita. Supportnya berarti banyak Jadi banget. tidak sekedar seremonial, tapi grupnya nyata. Yang dibutuhkan apa tuh? Oh, market tuh. Nah, kita kan untuk kompetitor ke yang lain-lain sama yang kompetitor lain kita kalah. Bukannya kita minta dikasihan, enggak. Kita punya produk sama, cuma kita memang jangkauannya memang kesulitan. Betul, tapi kan sekarang sudah luar biasa. Terbukti dengan penghargaan yang nempel di mana-mana ya. Padahal baru usahanya berarti berapa tahun Pak? Kalau yang komunitasnya sendiri punya produksi ini kacamata kayu terutama waktu mulai start sebelum pandemi. Saya kan belajar dulu sama teman seniman juga, diajarin dia nyeritain, Jis kamu kan sudah punya usaha kacamata optik nih. Oh iya betul, yang dari tahun 2014 kamu di Fabel tuh ibaratnya belum ada loh. Tak lihat orang yang di Fabel usaha kacamata optik di bidang itu menekuni belum ada, cuma kamu toh. Kalau ini ada tambahan lagi dari aku masukan, kalau kamu bisa membuat sesuatu frame kacamata kayu, kamu videonya lebih kuat lagi. Lah aku bilang, aku ajari toh Om, kan gitu. Oh siap tak ajarin, tapi aku nggak mau mau ke Semarang, nggak ada waktu. Kalau kamu mau ke sini belajar. Kemana itu Pak berarti Pak? Jogja. Ke Jogja. Akhirnya saya touring terus. Touring setiap Jumat malam berangkat ke Jogja. Menimba ilmu, dapat ilmunya. Itu selama 3 bulan. Oh 3 bulan. Ya, selama 3 bulan itu berjalan. Kan usaha saya kan sempat lumayan tuh yang di boxnya sini. Oh iya. Omsetnya lumayan, ada sampai 8 juta, 10 juta kan saya berikan. Itu mesin dulu. Invest ke situ dulu ya. Iya. Gerinda bla bla bla. Wow, luar biasa. Dari tahun 2021 berarti boleh dibilang ya Pak? Baru setahun, tapi growth-nya memang luar biasa, produknya udah banyak banget dan memberdayakan orang-orang juga. Mulanya kita memang bikin terus PO kita ada pesanan suruh bikin gini, terus minimal 50, terus kita kalau pesanan 50 saya bikin 60, tadi yang satu buat sampel, pernah bikin kayak gitu. Contohnya seperti ini, apa aja tempat tisu kontainer. Ini nih. Oh ini ya? Ya. Oh wah. Ini kayu juga? Kayu. Oh, ini kayu kayunya ya? tapi bukan kayu jati. Oh, iya. Bukan. Ini VDF seperti ini. Oke, wow. Total anggotanya Pak? Total anggota KDMB berapa? Kita 15 orang. Semuanya punya usaha. Termasuk sebelah ini dia punya angkringan di stadion di Diponegoro. Oke. Itu Mbak Eli, ada Pak Jack. Pak Jack tuh bikin berambang goreng. Terus telur apa itu kacang telur lah. Berarti sebenarnya usahanya boleh macam-macam ya Pak? Macam-macam. Bukan hanya yang bergelut dengan kayu, bukan hanya yang kayu saya sendiri malah sama temen ini anggota juga yang bikin mainan anak-anak ini ya. Wow, coba saya mau ambil. Oke, jadi emang produknya macam-macam, dinaungi dalam sebuah komunitas yang gerakannya cepat banget. Di 1 tahun gitu. Kalau di sini Pak, ini kami lagi ada di Banjardowo ya. Jalan Ratan Cilik. Di Jalan Ratan Cilik. Sebenarnya kan di sini ada workshopnya Pak. Iya. Nah, workshop ini tuh sekarang lagi ngerjain apa Pak? Ngerjain sendal dari Hotel Gradika. Oke. Ini ada untuk sendal hotel. Flipper lah. Oh, biasanya kan cuman spons doang ya? Spon kan. Ini atasnya kayu nih Pak? Atasnya kayu. Oh, ini kayu apa Pak? Kayunya kayu Jatilondo. Mahal dong. Enggak, murah ini. Murah? Ini murah, soalnya kan kalau pesenannya kuantitinya lebih gede, itu kita murah. Oke. Ini 10.000 piece per 2 tahun. 2 tahun. Berarti kan per bulan sekitar 200 piece. Luar biasa, gitu. Keren ya. Nih, kita buka ya. Ini tuh, biasanya kan cuma spons ada doang brandnya ya? juga. Ini baru saya pesenin stikernya. Soalnya kemarin kita beli, kalau pakai CNC saya beli, nggak masuk, nggak masuk harganya. Saya beli ini untuk capnya
tapi nggak maksimal. Tiwas kita beli mahal-mahal tapi nggak maksimal lah. Ini kan Gradika. Oh, oke. Tapi nggak maksimal nih. Akhirnya ya terpaksa kita pakai stiker. Tapi yang dikletek. Oh, siap. Wah, berarti risetnya beneran luar biasa ya Pak. Ada, iya, berani rugi dulu lah. Nah itu ini, loh. Ibaratnya rugi udah 1 juta. Wah tuh. Oke, jadi sekarang kan Pak Aziz bilang tadi yang usaha kayu Pak Aziz sendiri, ya kan, ada sendal, ada segala macam. Produk yang pertama banget Pak Aziz bikin berarti kacamata. Oke. Ini produk unggulan. Produk unggulan. Dari namanya adalah BJ Homemade. BJ itu adalah nama Pak Aziz sendiri, ya. Benar? Ini brandnya di sini. Oh, brandnya ada di samping ya? Termasuk tempatnya. Tempatnya itu saya juga pakai. Tempatnya kayu juga atau gimana Pak? Kotaknya. Wah, boleh saya ambil ya Pak? Ya. Wah, sama sarungnya itu. Sarungnya ambil aja Mas. Ini ya? Ya, saya ambil satu. Tuh sebelahnya ada sarung. Oh ini? Kacamata ya. Nah. Oh, ini batik ya Pak? Batik. Wih, ini dari kayu juga teman-teman. Jadi, wih, iya. Wah, ini ada sarungnya. Ada sarungnya. Kalau untuk harganya berapa Pak? Untuk harga kalau saya di Semarang itu harga udah pakai Phison gini 300. 300-an. Sudah untuk lensanya udah tak kasih Polaris semua. Oh. Jadi kalau hobi mancing, airnya keruh, 1 meter bisa lihat ikan. Wah. Airnya keruh loh. Karena Pak Aziz adalah pemain optik dari lama, 2014 ya. Makanya udah paham banget tadi, begitu ngomongin lensa, tak. Wah, gitu. Orang lama nih, ternyata bener. Oke, Pak. Ini masih ngomongin kacamata ya. Kemarin kami itu kan main ke Pasar Sentiling, ketemu sama Bu Tania. Halo Bu Tania. Kemarin tuh Bu Tania bercerita, katanya Pak Aziz tuh dapat pesanan dari MotoGP ya kalau nggak salah ya? Iya. Dari Mandalika kan. Belinya harga dasar, nyampe sana harganya. Ya ngeri. Waduh. Berdolar-dolar ratusan. Tapi request lagi, cuma sana jujur, memang jualnya segitu sama orang buli. Tapi kalau orang lokal memang harganya sekitar 400. Tuh kan. Tuh. Harganya nih let's say katakanlah ya. Ya gopek lah. Ya, 200-300 ya Pak ya. Dijualnya berapa? $100. Iya, $100. $100. 1.400.000. 1.400.000. Itu Pak Aziz perasaannya gimana Pak? Ya waktu dia pesan lagi 50, saya kirim lagi, saya minta tambahan toh. Iya, harus ya. Oke. Tambahin 100. Jadinya 350. Tapi Pak Aziz ngerasa ini nggak sih? Ngerasa terbantu nggak dengan? Iya, terbantu dengan sih. Istilahnya apa ya? Istilahnya membantu saya juga. Marketnya kan akhirnya terbentuk sendiri. Terbentuk gitu ya, sendiri. Ya? Makanya kan saya nggak terlalu ngejar apa tuh finance-nya ya, keuntungan nggak. Istilahnya yang penting brand saya tuh terangkat dulu. Gitu. Makanya ada salah satu kemarin dari apa? Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian yang sering ngajak kita kan. Ada salah satu founder katanya mau majang brand saya di salah satu apa itu Lawang Sewu, tapi harus nggak boleh pakai brand. Nggak boleh pakai brand. Tapi titipan lebih baik saya nggak. Lebih baik saya boleh nggak pakai brandku, tapi di cash. Oh oke. Ya. Siap. Tapi emang branding itu penting banget ya Pak ya. Kan UMKM yang penting tuh brandingnya, bukan keuntungannya dulu. Branding kalau nggak ada dua apa ya? Kalau ada dua opsi ya. Kalau nggak laku produknya, ya brandingnya. Gitu. Syukur-syukur bisa jalan dua-duanya ya. Iya. Brandingnya naik, produknya juga luar biasa gitu. Berarti kalau menurut Pak Aziz Pak, sekarang kan orang apa namanya, kalau kita ngomongin UMKM, kalau kita ngomongin produk lokal kok 300.000 kemahalan. Menurut Pak Aziz gimana? Itu berarti bukan pasar kita. Bukan pangsa pasarnya. Bukan. Soalnya kan kita pasarnya di pasar apa, produknya produk seni ya. Ya orang yang tahu seni aja. Iya, betul. Kalau hanya mengejar konsumsi, oh ya tidak butuh, mau ngapain saya beli kayak gini kan gitu kan. Harganya mahal ini kan. Gitu. Iya. Oh, tapi ini menurut saya ini gitu. It's a very good deal ya. Ya teman-teman difabel UMKM tidak Semarang toh, jadi
kayak di Magelang terutama kan, istri juga difabel juga dia. Sana produknya keren-keren juga sih, cuma memang belum terekspos. Cuma saya bantu juga semuanya dari teman-teman sana untuk market semuanya. Kita ada pesanan kayak apa pot gitu ya, untuk hiasan pot ya kita ambilkan ke teman difabel juga. Berarti boleh dibilang Pak Aziz ini menjadi satu hub gitu ya Pak ya? Iya. Bener nggak sih? Kalau ada produk apa, oke sini kita bantu. Ayo sini kita bantu bantu. Teman-teman difabel itu juga sendiri sih. Kita juga ngerasain. Kalau kita nggak bisa apa, kalau saya kan jam terbangnya sudah sudah lumayan ya sebenarnya dan dibanding teman-teman ini kan gitu. Dan makanya kan Mbak sini regomu piro tadi oke kan gitu. Aku cari untung sendiri enggak masalah. Kalau aku mampu ada modal tutup sendiri gitu. Siap. Jadi kan membantu juga. Betul. Bisa saling ini ya, bisa saling gerak bareng gitu betul, ya Pak ya. Betul. Ya memang harus UMKM memang harus gitu, yang non difabel aja seperti itu, masa yang difabel nggak bisa. Dan akhirnya memang bisa ya. Nah, itu apalagi ada difasilitasi sama negara, pemerintah, undang-undang kita jelas. Nah, itu lebih kuat lagi. Nah, cuma memang kita perlu step by step. Nah, dikenal ini, dikenal itu kan gitu. Ya, contohnya kayak punya ibu taninya, perusahaannya ibu taninya udah support kita, termasuk ini bantu komputer. Oh, ada komputer juga ya. Wah, itu salah satu support gitu. Terus dari Indonesia Power kemarin bantu gaji gini gitu. Oke, berarti sebenarnya dukungan dari banyak pihak tuh ada gitu ya Pak. Ada. Dukungan udah ada, karya sudah ada. Masalah yang paling besar dihadapi Pak Aziz ketika merintis usaha ini apa Pak? Selain branding ya? Apalagi mungkin Pak? Ya tetap market sih. Tetap market. Tetap market. Tetap market. Kalau produksi kita sudah ada masalah kalau ada orderan gitu. Kita memang orderannya PO. Kita langsung produksi banyak enggak bisa. Nggak langsung produksi massal. Soalnya kan perlu juga apa itu modal juga. Lain kalau udah PO udah oke, mau pesen sekian. Kan ada DP dulu lah. DP itu kita manfaat buat modal dulu. Seperti iCat kemarin pesen iCat itu semacam komunitas. Ada community juga. Desainer nasional kan. Itu pusatnya di kantornya di Jakarta. Itu pesen kita itu 100 sama BRI kan. 100 piece. 100 piece. Kacamata kayu dulu kita bikin itu, kita kirim sukses. Wah. Terus kirim lagi beliaunya udah kirim dipecah lagi di Kalimantan. Kan soalnya nanti bareng-bareng ke G20. Saya ngirim sendiri 6 piece itu untuk yang di G20. Berarti jadi supplier nggak nih? Jadi supplier ya. Siap. G20 loh ya. Kemarin di Mandalika udah keangkat, mudah-mudahan ini nanti bisa makin naik lagi ya Pak. Brandingnya bisa makin naik lagi, value-nya juga bisa naik lagi. Pak, ini kayunya kayu apa? Saya penasaran. Ini ternyata kalau yang ini jati. Kalau yang ini sonokeling. Nah, kita kebanyakan sekarang saya kurangi yang jatinya. Yang memang lebih kuat sonokeling. Memang harganya agak mahal. Kalau yang jati itu 300. Udah sama Passion, agak lensa Passion, tapi kalau yang jati itu yang jati 300, kalau yang sonokeling 350. Respon pasar bagus Pak? Bagus banget. Wow. Terutama desain orang-orang yang ngerti fashion seni gitu ya. Fashion batik terutama, dan nanti pakai kacamata kayunya. Karena memang unik ya. Satu-satunya juga bikinan Pak Aziz, bikinan Semarang. Namanya di Semarang sini yang desain Semarang IKN itu sewa sih. Sistemnya sewa, enggak beli tapi sewa. Nah, sewa hitungannya gimana Mas? Hitungannya harga tertinggi saya itu yang 500.000. Itu di pasar bulu enggak taruh sini. Itu ada pernya ininya. Membedakan ada pernya. Betul paham. Kalau Anda pakai kacamata pasti tahu gimana enaknya pakai kacamata yang ada pernya ya. Pak Aziz, ini kan Bapak memberdayakan teman-teman difabel dengan ada satu wadah KDM ini. Masih memungkinkan nggak sih Pak kalau misalkan ada teman-teman difabel yang juga lagi nonton, pengen gabung gitu ke tempat Bapak, caranya gimana Pak? Ya boleh, misalnya gabung sama kita, udah punya usaha belum? Kalau belum ya ikut di rumah produksi. Berarti ikut di sini ya? Ya, cuma mengikutin SOP kita kan harus ada. Kalau yang dari luar kota, KTP, minta surat. Kalau belum nikah ya minta surat izin dari orang tua. Ada yang jamin lah. Ada yang menjamin. Kalau kontak Pak, kontaknya kemana? Kontaknya ke
085 223 119552. Oke, nanti akan ditaruh di sini ya. Instagram ada Pak Aziz? Ada. Instagramnya PJ apa? Homemade. PJ Homemade. Alright. Jadi Homemade. bisa dilihat di situ aktivitasnya, terus produknya apa Ya, aja. kalau segala Instagram macamnya kita ada. belum aktif, mungkin mulai sekarang nih mungkin besok itu diaktifkan sama ini apa staff saya kan itu Mas Iqbal, itu kan nyambi kuliah kan Oh, jadi oke. kita nanti ya juga minta bantuan, ada apa ya, juga minta bantuan, kita kerja sama universitas yang mau magang-magang gitu. Oh, berarti bisa juga. Bisa, monggo. Wah, luar biasa. Tinggal ke Banjardowo, ini gampang juga ditemuinnya karena cuma dikit doang dari jalan raya. Nanti alamat lengkapnya akan ditulis juga di kolom deskripsi atau di sini ya. Pokoknya teman-teman mahasiswa mau lulus kuliah itu kan mau ngapain kan gitu, betul, atau mau dia mau kerja atau cari rezeki. Hmm. Kalau cari rezeki ya kesini aja. Nah, ajarin betul. dulu cara berwirausaha kan gitu. Kalau mindsetnya kan harus dirubah dulu. Kalau dia backgroundnya pekerja kan, dia berangkat kantor Betul. jam sekian, nanti pulang jam sekian, nanti tanggal 28 gajian masuk rekening kan gitu toh. Aktivitasnya kan gitu toh. Tapi kalau wirausaha kan perlu merintis, Betul. jatuh bangun. Harus berani jatuh dulu Iya, berarti ya gitu. Pak ya. Oke. Pak Aziz, dengan segala jatuh bangunnya Pak Aziz, akhirnya sekarang bisa berhasil, KDM-nya jalan, karya nyatanya jalan, sekarang brandingnya juga udah mulai naik, dilirik sana sini, sana sini, sana sini. Ke depan Pak, apa yang pengen Pak Aziz raih lagi? Target Pak Aziz dan juga teman-teman di KDM ini apa Pak ke depan? Saya cita-cita ingin punya suatu tempat yang gede, untuk menampung teman-teman yang difabel yang belum pernah tersentuh sama pemerintah. Saya tampung. Kita tampung bukan tampung kita makanin aja, Iya. udah kucing nanti, Iya. ya kan. Jadi kita training yang belum bisa Berarti dibekali keterampilan. Iya, ya, keterampilan dulu, setelah bisa ya kerja di tempat saya. Oke. Ini modelnya ada semacam belajar dulu. Kalau yang sudah bisa ya langsung bisa gabung di sini gitu. Oke, mudah-mudahan nanti terwujud target Pak. Kira-kira berapa tahun lagi nanti Pak Aziz bisa? Saya belum ke titik bisa itu? target berapa tahunnya ya. Soalnya ya mungkin soalnya kalau nanti dari Pak Menteri atau Pak Erick Thohir yang bisa ketemu kan, kita bisa sharing seperti itu kan. Mungkin beliaunya bisa membantu. Nah nih Pak Erick atau yang punya channelnya Pak Erick, ya boleh mention biar bisa terbantu, biar bisa makin naik lagi, karena ya ini adalah dari Semarang ya, kita harus bangga dan udah nyampe kemana-mana. Sayang aja rasanya kalau misalkan orang Semarang ternyata nggak bisa kenal sama produk yang secakep-cakep ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah karya dari KDM atau Komunitas Difabel Mandiri, besutan dari Pak Aziz Abdullah Bajasut. Betul. Itulah kenapa namanya BJ ya. Oke, Pak Aziz, terakhir Pak. Buat teman-teman yang nonton Ruang Radio, yang mungkin baru ngerintis usaha, yang mungkin lagi bingung mau ngapain, ada pesan nggak dari Pak Aziz sebagai seseorang yang sudah menggeluti dunia usaha, apalagi UMKM ini Pak? Pesannya sih saya harus optimis saja, terus positive thinking. Itu yang ketiga, harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Jangan dia itu langsung wirausaha modal sekian langsung gede, itu sulapan itu namanya. Oh, iya. Tentu harus ada prosesnya, berarti harus berani berproses ya, Pak? Iya, berani istilahnya petarung lah, jadi siap jadi petarung UMKM. Ya jatuh bangun dulu, tarung sama digusur sana sini sama Satpol PP. Oh, ya siap. Atau bahkan mungkin bertarung sama diri Ya, kita sendiri ya Pak. Kadang idealis, pokoknya saya ya, terus modelnya sama segini harus banyak begini. jaringan dulu. Link ya Pak? Link support system. Support system. Kalau dari Pak Aziz sendiri, support system yang paling mensupport Pak Aziz Pak, siapa Pak? Ya para BUMN Pak. Terus keluarga, istri, anak gitu, support. Itu yang utama. Berarti semangatnya dari dia. Kalau yang lain itu ibaratnya kan hasilnya yang support. Berarti harus ketemu terutama dulu. Keluarga dulu. Support system keluarga dulu. Harus meyakinkan Iya, dulu. Meyakinkan diri sendiri dan juga meyakinkan keluarga. Kan? Iya, betul. Meyakinkan kakak. Terus orang tua saya kan udah enggak ada. Memang dulu waktu ada bapak kan dulu di arsitek PU. Itu di rumahnya di Cipta Karya 1 nomor 10 Jalan Ki Mangun Sarkoro, itu rumah orang tua saya. Itu kan
satu komplek arsitek semua. Oh. Nah saya itu malah waktu SD didikannya sekolah di SD YPAC mau SMP itu saya malah suruh jualan jualan kok majalah di Soto Bangkong. Wow. Tapi sekarang lihat dong, jualannya keren. Nyampe ke mana aja, Mandalika sudah, Jakarta besok ada pameran. Sun mudah-mudahan bisa ekspor dan lain-lain dan bisa makin gede. Makanya nanti kalau orang bisa ke Semarang mau nyari kacamata di mana yang paling unik, ini dia brand. Ada bisa BJ, di ya. Pasar Sintiling. Di Pasar Sentiling juga bisa. Kemarin ya, yang udah nonton atau belum nonton episode Pasar Sentiling nanti bisa ditonton di sini atau di sini, atau nanti akan ditaruh juga linknya di kolom deskripsi. Oke, Pak Aziz, sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak banget tapi waktunya terbatas. Terima kasih banget Pak Aziz sudah menjadi orang yang sangat luar biasa hebat yang bisa empower teman-teman difabel dan juga empower kita juga semuanya ya yang sekarang lagi nonton. Mudah-mudahan kita makin semangat. Satu lagi yakin. saya tambahin, Apalagi saya hebat ini karena tim dari teman-teman difabel yang anggota KDM ini yang support kita. Jadi saya nggak ada apa-apanya kalau tidak ada teman-teman difabel yang anggota. Hebat. Gerak bareng, sukses bareng, maju bareng. Cuan bareng. Betul, Pak? Itu yang dicari. Oke, terima kasih Pak Aziz. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Sama-sama. Kalau ada produk baru boleh kontak-kontak kali ya. Ya, oke. Oke, itu tadi singkat banget rasanya. Sebenarnya pasti pengen ngobrol banyak banget, tapi waktunya terbatas. Mudah-mudahan Anda bisa terinspirasi, Anda bisa makin tahu lagi bahwa banyak banget produk-produk di Semarang, banyak banget orang-orang di Semarang yang sangat bisa menginspirasi kita di dalam keseharian. Anda kalau pengen tahu kira-kira minggu depan saya akan ngobrol dengan siapa lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kira-kira ngobrol bareng siapa ya? Coba dong dikasih tahu di kolom komentar di bawah. Terima kasih, Abi Digo pamit. Ruang Radio selalu ada ruang untuk radio. Dadah!